mungkin. Ada banyak orang akan menyalahkan waktu, menyalahkan keadaan ketika dia berada pada situasi yang tidak menyenangkan bagi dia. Aku salah tuh gurunya tuh, dia menerangkan gak pas, kurang ngerti aku. Kurang pas orang tuaku, disuruhnya aku bekerja padahal aku harus belajar. Saya rasa tidak ada yang perlu dipersalahkan ketika di endingnya nanti ujian ini akan berjalan dan hasilnya Anda akan melihat masing-masing. Adik-adik, kita punya kesempatan yang Tuhan berikan begitu baik adanya. Setiap orang berhak untuk sukses, tetapi tidak setiap orang mencapai kesuksesan itu. Semua orang berhak sukses, tetapi tidak semua orang memakai kesempatan untuk menjadi sukses. Karena apa? Ada banyak hal yang dia lupakan, ada banyak hal yang dia tinggalkan. Akhirnya dia tidak sampai kepada kesuksesan itu. Tetapi semua orang mengharapkan, apalagi orang tua, anaknya menjadi anak yang sukses. Guru ini lagi, pencapaiannya dalam sekolah adalah berharap anaknya menjadi anak yang sukses. Persoalannya, anaknya mau sukses atau tidak. Tetapi firman Tuhan di Amsal 23, ternyata Tuhan sudah berbicara bagi Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu sudah dijanjikan. Masa depanmu ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ketika apa? Di ayat 19, ketika hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Ternyata setiap orang punya masa depan yang baik. Setiap orang punya harapan, punya keinginan untuk menjadi lebih baik. Persoalannya, setiap orang tidak memakai waktu dan kesempatan. Karena apa? Setiap orang memakai waktu hanya untuk keinginan-keinginan hatinya, tapi ketika ada suatu proses yang harus mereka hadapi, akhirnya mereka tidak mampu menghadapi itu, padahal peristiwa itu adalah momen penentu masa depan mereka. Akhirnya yang paling khawatir adalah orang tua. Ya, jadi sekarang na ujian non, na ukhawatiran na toras mudo. Iya kan? Bohado, isa yun yung ujian. Kiri, depan atau kanan? Tengah. Oh, depan. Oh. Homa amang na bangku nomor 2 dari lulusan saya. Kuaternya gua amang? Enggak. Enggak. Siapa tanya sama Santai kamu? aja. Marga apa? Hah? Iya. Kuaternya kau lambo? Enggak pala. Puji Tuhan. Tenang mamu amang bola saya daun lang bola magbiay kamu may biar na molong on tibo naman nilay yun. Amin. Ate lambo, sokot guar mo labo. Ate. Tapi orang tua kok khawatir nggak lambo? Wah, orang tuanya khawatir, anaknya tidak Khawatir. puji Tuhan. Anak na buah doa luar biasa doon. Luar biasa. Allah saya nakingan ibadah, orang ibadah dong para teteon. Karena dia sangat-sangat khawatir tadi ibadah ini. Orang kan khawatir dengan cara rasa tusuk ya, iya kan? Jadi kalau orang yang mantap itu dia tenang, nggak perlu dia tengok kiri kanan, dia tenang. Tetapi selambut sejak tadi sangat khawatir nggak tahu kenapa. Ya, orang kawannya membaca kalau dia tidak mengkata-katai dosen nakingan. Ya, selambut. Ya. Jadi akhir-akhir ini kenapa orang sangat khawatir?
ternyata di Filipi Paulus katakan, kenapa orang sekarang sangat khawatir? Karena orang tidak mau lagi berdoa, orang tidak mau lagi hidup dalam permohonan, orang tidak hidup lagi dalam ucapan syukur. Karena apa? Setiap orang saat ini sudah hidup untuk diri dan kemampuannya masing-masing. Kenapa akhir-akhir ini orang tua begitu khawatir? Kenapa guru akhir-akhir ini begitu khawatir? Kenapa anak-anak sekarang sangat khawatir? Karena Paulus melihat cara hidup orang-orang yang sudah hidup dalam imannya kepada Kristus. Mereka tidak lagi berdoa. Mereka tidak lagi mengucapkan permohonan. Mereka tidak lagi hidup dalam ucapan syukur. Karena apa? Doa sudah diganti dengan pernyataan, aku bisa tanpa Tuhan. Kenapa orang tidak lagi hidup dalam permohonan kepada Tuhan? Karena dia tahu terkadang permohonan itu adalah sia-sia. Kenapa orang tidak lagi mengucap syukur? Karena mereka tahu bahwa segala sesuatu itu datangnya dari dirinya, bukan datangnya dari Tuhan. Jadi kenapa orang akhir-akhir ini hidup dalam kekhawatiran? Karena apa? Karena setiap orang sudah menganggap dirinya adalah yang terutama dari segala sesuatu. Itu yang diingatkan Paulus pada jemaat yang di Filipi. Mereka